Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa agar kita belajar hari ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua. Silakan duduk dengan tenang dan mari kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga dengan doa yang kita panjatkan kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran kalian sebagai wujud disiplin kita. Ketika saya menyebut nama kalian tolong jawab dengan lantang ya. Ya, Ibu. Zaitun, Hadir, Bu. Rini, Hadir, Bu. Clarissa, Hadir, Bu. Fatin. Hadir. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dari kalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pencemaran lingkungan. Kita akan melihat bagaimana pencemaran terjadi di sekitar kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya. Sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian tentang lingkungan sekolah kita. Apa yang paling kalian sukai dari lingkungan sekolah kita? Yuk. Saya, Bu. Apa ini? Ya, tanaman yang ada di sekitar sekolah. Sekarang mari kita pikirkan tentang kebersihan di sekitar kita. Kenapa kalian melihat sampah yang berserakan di halaman sekolah? Banyak. Atau mungkin polusi udara dari kendaraan di luar sekolah? Iya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu adalah masalah serius yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita dan kelestarian alam. Kita akan melihat berbagai mana pencemaran terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti sampah plastik di sungai terdekat atau polusi udara dari kendaraan bermotor. Melalui pembelajaran ini, kita akan belajar bagaimana menganalisis jenis-jenis pencemaran, memahami dampaknya, dan mencari cara untuk menguranginya. Saya harap dengan pembelajaran ini kita semua bisa lebih peduli dan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah kita. Ya, Bu. Pertama-tama saya akan memberikan kalian waktu sekitar 5 menit untuk membaca sekilas materi tentang pencemaran lingkungan di buku pelajaran kalian mulai dari halaman 45 sampai 50 ya. Bacalah dengan seksama untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang akan kita bahas. Silakan mulai membaca. Baik, ya, Bu. Waktunya sudah selesai ya anak-anak. Sekarang mari kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Saya akan menampilkan beberapa gambar yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Perhatikan baik-baik setiap gambar yang akan saya tampilkan ya. Jelas? Yuk. Dari gambar ini coba ada yang bisa sebutkan dan analisis tentang gambar ini? Saya, Ibu. Silakan Clarissa. Nah, jadi dari gambar itu tadi menunjukkan sungai yang dipenuhi sampah plastik dan limbah lainnya, dan hal tersebut itu menyebabkan pencemaran air yang serius. Limbah-limbah tersebut mencemari air dengan plastik, kertas, dan bahan kimia yang berbahaya, mengancam kehidupan hewan air dan kesehatan manusia. Pencemaran seperti itu tadi menunjukkan kerusakan estetika lingkungan, mempengaruhi pertanian, pariwisata, dan industri perikanan lokal. Nah, hal itu penting untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melindungi sumber daya air kita. Bagus. Sekarang kita lanjutkan ke gambar berikutnya ya. Ya, Ibu. Iya, gue. Ini yang gambar kedua, coba dong ada yang bisa analisis lagi. Fatim. Saya, Ibu. Silakan Fatim. Jadi dari gambar tersebut itu menunjukkan pabrik atau fasilitas industri yang mengeluarkan asap dari cerobong asapnya yang menyebabkan pencemaran udara yang serius. Nah, asap tersebut mengandung berbagai polutan berbahaya seperti sulfur dioksida,
kerusakan lingkungan seperti hujan asam dan penurunan kualitas udara. Jadi, kita penting untuk mengambil langkah-langkah pengurangan emisi dan pengendalian polusi untuk melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. Baik, terima kasih Fatim. Dan kita akan melakukan penyelidikan di lingkungan sekitar sekolah. Saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas untuk mengamati dan menganalisis jenis-jenis pencemaran yang ada di sekitar sekolah. Setelah kalian selesai melakukan observasi dan menganalisis temuan tersebut bersama-sama, saya akan membimbing kalian dalam menganalisis data dan menyusun makalah tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di sekolah kita. Pastikan setiap anggota kelompok berkontribusi dalam kasus ini ya. Iya, Ibu. Jadi satu kelompok berisi 2 orang ya, jadi dua-dua. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita membuat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah membahas banyak hal tentang pencemaran lingkungan, mulai dari jenis-jenis pencemaran, dampak terhadap lingkungan dan kesehatan kita. Sehingga langkah-langkah yang kita bisa ambil untuk mengurangi di lingkungan sekolah kita. Mari kita bersama-sama membuat kesimpulan singkat tentang apa yang telah kita pelajari. Apa yang menjadi poin-poin penting menurut kalian? Siapa yang ingin memulai? Saya, Bu. Saya duluan. Saya coba. Jadi, Bu, yang pertama itu kita pelajari jenis-jenis pencemaran seperti udara, air, tanah, dan beserta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Mungkin yang kedua, Jadi yang kedua ini kita semua dapat mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran di sekitar kita seperti industri dan sampah plastik. Itu Ibu. mungkin ada lagi poin Fatim. Jadi, kita itu telah membahas seperti apa langkah-langkah praktis untuk mengurangi pencemaran seperti mengurangi penggunaan plastik dan mendukung transportasi ramah lingkungan. Nah, mungkin ini ada dapat poin lagi. Saya Bu, yang poin terakhir itu menurut saya kita merencanakan beberapa program untuk penanggulangan pencemaran di sekolah kita. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Kesimpulannya hari ini kita belajar betapa pentingnya menjaga lingkungan untuk kesehatan kita dan masa depan bumi kita. Terima kasih atas kontribusi kalian semua. Kesimpulan ini akan membantu kita memahami lebih dalam materi yang telah kita pelajari. Sama-sama, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa bersama. Mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan semuanya makhluk hidup di sekitar kita. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doanya. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita dan bisa mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapatkan untuk kebaikan lingkungan dan kehidupan kita. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.